Terus ini ditambah lagi, siapa orang yang baca ayat kursi 1 kali di subuh, 1 kali maghrib. Kalau baca maghrib, subuh kayak tadi ya 1 kali, maka orang itu kalau ada orang yang punya niat elek sama kita, diselamatkan oleh Allah. Kalau baca maghrib 1 kali, diselamatkan oleh Allah sampai subuh. Kalau baca sampai 3 kali, ditambahi 3 kali. Kalau ada orang yang nyihir, kita baca subuh. Orang yang nyihir akan dikembalikan kepada orang yang nyihir oleh Allah. Tapi tidak boleh sombong. Mentang-mentang baca ayat kursi nanti nangtang marah, keluarlah, terus tahu enggak, jembut ongku, macam-macam. Kenapa? Karena sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبع سنته واهتدى بهداه إلى يوم لقاء الله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Para jamaah sholat subuh yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah mengumpulkan kita di rumahnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua ringan kakinya melangkah dari rumah menuju rumah Allah ini. Sehingga semangat kita berangkat dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya semata-mata untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jalannya kita dari rumah menuju rumah Allah ini, duduknya kita, iktikaf kita, zikir kita, sedekah jenengan semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dijadikan amal yang kelak bisa diandalkan di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para jamaah, masih kita berada di suasana Rabiul Awal, suasana kelahiran Nabi, sukacita akan kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan, apa kata Nabi? Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Man sholla, siapa orang yang bersolawat, hina yusbihu asran, bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali, subuh kayak gini, habis sholat subuh 10 kali. Solawatnya yang mana? Terserah, solawat banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu solawat naria, kalau hafal monggo, terserah 10 kali. Terus wahina yumsi asron, di sore hari. Sore ini bisa dibaca habis sholat maghrib, ya.
Karena pintu pagi subuh ini pintu gerbangnya siang. Kalau maghrib pintu gerbangnya malam. Makanya tadi zikirnya yang tidak boleh kesusu maghrib dan subuh. Nah, kenapa? Karena di situ megang peran. Nah, tadi kan saya baca siapa orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali dibaca maghrib. Subuh tadi ya kita baca sudah. Kemudian kita mati di siang hari, maka orang itu tidak akan dimasukkan ke neraka oleh Allah. Siapa orang baca zikir itu maghrib 10 kali, 7 kali, malamnya mati, orang itu tidak akan disiksa oleh Allah di kuburnya, insyaallah. Makanya maghrib sama subuh jangan kesusu sudah. Itu usahakan 10 kali baca semua. Perkara isya, maghrib, duhur, asar kesusu wis. Makanya di sini kalau isya, duhur, asar, Allahumma antas salam wa minkas salam itu langsung kan, tidak astagfirullahaladzim. Karena jam-jam sibuk, jam orang bekerja. Jadi biar tidak kesusu-kesusu. Oke. Terus ini ditambah lagi, siapa orang yang baca ayat kursi 1 kali, di subuh 1 kali, maghrib. Kalau baca maghrib, subuh, kayak tadi ayat kursi 1 kali, maka orang itu kalau ada orang yang punya niat elek sama kita, diselamatkan oleh Allah. Kalau baca maghrib 1 kali, diselamatkan oleh Allah sampai subuh. Kalau baca sampai 3 kali, ditambahi 3 kali. Kalau ada orang yang nyihir, kita baca subuh. Orang yang nyihir akan dikembalikan kepada orang yang nyihir oleh Allah. Tapi tidak boleh sombong. Mentang-mentang baca ayat kursi nanti nangtang marah keluarlah terus tahu anggo jembut ongku macam-macam. Kenapa? Karena sombong. Ini ada tambahan lagi, sholawat. Nah ini siapa orang yang baca sholawat kepadaku subuh 10 kali, 10 kali. Subuh maghrib 10 kali. Apa katanya Rasulullah? Adrakathu syafaati yaumil qiyamah. Maka orang itu pasti dapat syafaatku, insyaallah. Positif dapat syafaatnya Nabi. Makanya sampean usahakan habisnya maghrib, usahakan habisnya subuh, jangan sampai tidak membaca sholawat 10 kali. Berapa detik sih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa itu? 15 detik. Dan saking ini lisan kita ini berat untuk tidak membaca sholawat. Makanya katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sa'atin tamurru bibni Adam." Siapa orang ini, tidak ada satu waktu bagi anak cucu Adam. Satu waktu sedikit saja. Lam yadkurillah, tidak dipakai untuk berzikir kepada Allah, tidak pakai untuk sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa tahassara 'alaiha yaumal qiyamah. Maka orang itu besok kalau mati di hari kiamat nyesel. Ya Allah, nyesel isu ini. Bengin ndak dipakai zikir menang-menangnya. Gitu. Dipakai nyesel besok. Makanya sampean kalau menang-menang itu usahakan zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Diam-diam itu. Perkara nanti selanjutnya mau ngomong, monggo ngomong. Tapi di sela-sela ngomong itu usahakan la ilaha illallah. Apa kek zikirnya sampean yang sekiranya gampang ke lisan jenengan. Jangan sampai di setiap antara subuh ke duhur, antara duhur ke asar, antara asar ke maghrib, ke isya, ini walaupun 3 kali ada sebutan astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala, itu sebutkan. Jangan sampai sehari ucapannya celeng, meneng-meneng, asu. Jangan, itu ya, warnai dengan ucapan-ucapan yang baik. Kenapa saudara?
Ini yang sering saya sampaikan ya sebagai renungan kepada kita ya. Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala. Tidak akan bergerak kakinya manusia besok. Jadi ini Nabi yang ngomong. Semuanya tanpa terkecuali. Kiainya, ustadznya, apalagi kayak sampean, semuanya tidak akan gerak kakinya manusia besok di hadapan Allah di hari kiamat. Ya. Kapan? Sampai bisa menjawab pertanyaannya Allah. Jadi kalau di kuburan, Pak, saya sampean akan ditanya, malaikat yang tanya. Ini pertanyaan besok kita, katanya Nabi akan melewati 2 kali pertanyaan. Kubur, malaikat yang tanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Saya tanya orang malaikat. Ya. Bisa jawab, senang di kuburan. Berleha-leha kita di kuburan, menikmati amal kita yang sudah kita kerjakan selama hidup di dunia. Besok ketika kiamat ditanya lagi, semuanya antri menunggu giliran, ditanya langsung oleh Allah. Kita akan tidak kaku kaki ini kecuali bisa jawab pertanyaannya Allah. Nah ini ya, katanya Nabi, pertanyaan pertama, an umri fima afna. Manusia, umurmu ini dipakai apa? Manusia, kamu aku kasih umur 60 tahun. Aku kasih umur 70 tahun. Aku kasih umur 80 tahun. Engkau habiskan untuk apa manusia? Insyaallah. Semua katanya Allah dalam Al-Qur'an, wahum yastarihuna fiha. Besok di hari kiamat banyak orang yang menjerit. Kenapa menjerit? Karena tidak bisa jawab pertanyaannya Allah. Kenapa tidak bisa menjawab? Karena usianya dipakai tidak bermanfaat ketika hidup di dunia. Menjerit sejadi-jadinya. Sambil menjerit, sambil memohon kepada Allah, Rabbana, ya Rabb, ya Tuhan kami, ahrijna na'mal soleha, ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikan, saya mohon kembalikan ke dunia ya Rabb. Saya nyesel ya Rabb. Saya janji kepadamu ya Rabb, asalkan saya dikembalikan ke dunia, saya akan ibadah. Asalkan saya kembalikan ke dunia, saya tidak akan turun-turun di masjidmu. Saya kakak kalau dihidupkan kembali, pokoknya saya beramal soleh. Dijawab oleh Allah, nah, awalam nu'ammirkum. Kan sudah aku kasih umur kamu. Kok masih kurang? Kok bisa minta tambah, minta kembali lagi? Kan sudah aku kasih umur kamu. Sudah mestinya umurmu cukup untuk dipakai ibadah. Saking kamu sia-siakan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sudah gitu, aku kirim para ulama, aku kirim para nabi, aku kirim para kiai, aku kirim para ustadz untuk mengajak kalian. Tapi engkau siakan dulu, tidak engkau dengarkan, engkau remehkan nasihat-nasihatnya. Engkau cibir nasihat-nasihatnya. Ini mana akhirnya katanya Allah, rasakan sekarang buah perbuatanmu, rasakan sekarang. Rasain siapa yang bisa nolong kamu besok. Iya, kalau di dunia kita ini banyak konco yang akan nolong kita. Tolong datang yang mau nolong kita. Ini waja'akumun nadhir, aku kirim para utusan. Di setiap desa, setiap dulu dikirim para nabi, dikirim para rasul. Sekarang dikirim para ulama, dikirim para ustadz, dikirim para kiai untuk mengajak kepada jalannya Allah. Tapi dimusuhi, dicibir, tidak didengar. Rasakan sekarang buah perbuatanmu, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita banyak teman yang nolong kita, tapi di akhirat tidak ada nafsi-nafsi. Semuanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Insyaallah ini banyak. Makanya setiap kesempatan ayo pakai
meneng-meneng zikir. Siapa tahu kan ada kisah ya. Ada seorang rampok, ada seorang elek, sudah. Ini orang tidak pernah sholat. Suatu ketika ada pengajian, datang jalan, di tengah jalan ada orang yang memberikan pengajian. Di pengajian tersebut ustadznya ini memberikan siapa orang baca sholawat dinyaringkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang elek itu ikut sholawat. Diulang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiainya ngomong begitu, jamaahnya suruh ikut semuanya. Bersama-sama disuarakan. Siapa orang baca sholawat dibunyikan. Makanya kalau baca sholawat jangan dibaca di hati. Makanya kalau serakalan itu kan bunyi. Sholawat ini jangan dibaca di hati. Ucapkan. Pamunyi. Didengarkan minimal dengan kuping sendiri. Kalau suaranya nyaman, paranying pun tak apa. Lebur ngidingaki. Mun suarana marape topian lambu pun nyingrangi. Mata abutuan datang ke. Itu ya. Kalau suaranya enak, monggo disuarakan supaya enak suara. Sebab baca sholawat itu dinyaringkan dan ikut para kiai itu, maka orang itu ketika mati itu datang kepada ulama, kepada salah satu ulama. Di dalam ulama ini mimpi orang itu yang mati itu. Tahu-tahu orang itu sudah ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah. Kamu kok bisa seperti ini? Kamu ini ahli maksiat kamu. Kenapa kamu ini bisa sekarang ini? Karena dia cerita saya baca sholawat. Ketika dah datang pengajian, kiainya ngajari saya baca sholawat yang nyaring. Bersuara, bukan yang nyaring ya. Dengan bersuara. Sebab itu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baca sholawat. Siapa tahu, bukan siapa tahu, pasti. Ya orang baca sholawat pasti sudah positif kita. Dimasukkan, mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu pertama. Jadi siapa umurnya an umri fi mafna, umurmu dipakai untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Kita ini punya buku catatan sendiri mulai usia 15 tahun. Kalau perempuan mulai balik. Mulai head. Walaupun 9 tahun, 10 tahun, perempuan ini punya bukunya sendiri sudah. Punya rapot sendiri. Kalau laki-laki 15 tahun, ini sudah punya buku sendiri. Sudah. Itu dihitung, kalau 60 tahun dikurangi 15 tahun. Itu yang akan ditanya oleh Allah. Makanya kalau ada anak kecil mati, itu sebetulnya tidak usah tahlilan sudah. Kalau belum balik, itu tidak usah tahlilan sudah. Sebetulnya, tapi masyarakat ini kan harus. Nanti kalau tidak tahlilan, Muhammadiyah katanya. Tidak. Kenapa? Ini kalau orang yang belum balik ini wafat, sudah positif itu sudah. Ngenteni kita orang tuanya. Tidak usah tahlilan sudah. Itu sudah punya tempat sendiri sudah. Tidak punya dosa itu. Nah, kalau tidak punya dosa, sudah dipositifkan tidak punya dosa, mau apa? Yang ditahlil ini kan kita, itu dosa. Amal lah tak cukup. Butuh tambahan dari masyarakat. Amalnya kita, sangunya kita sendiri tak cukup. Jadi masyarakat nyangui. Ada orang taraga Mekah, nyangu tibi. Jadi kan takut tak cukup, datang ke nolongi nyangui. Kan begitu. Seperti itu kira-kira. Orang mati juga begitu. Yang itu tahlilan itu kan membantu kita, membantu yang mati supaya selamat, tidak disiksa. Karena dia tahu orangnya itu pahalanya sedikit. Dibantulah dengan masyarakat dengan dikatakan acara tahlilan, nolongi itu. Gitu, tapi tahlilan kan berangkeun petongare. Mune Madura sampai 40 hari. Madura ada. Ya ada di sini sebagian tempat sampai 40 hari. Kok beda besena. Datang ke yang jeng 40 hari suruh maca Yasin. Tak ada nasikna ambu. Enggak.
Ingat nuku nak gini kak, di nara. Mungkin boleh besar na sate, tak tahlil le. Wah tahlil lah. Mas banget sate. Kan seperti itu. Makanya tahlilannya orang kaya sama orang mati kaya dengan orang mati miskin. Coba tengku, sepi yang miskin. Misalnya di desa kalau tahlilan yang meninggal mati itu tahlilannya ditaruh di jam sore. Apa? Mengharap tak ada orang aja tadi. Mengharap tidak ada orang. Karena sore orang kan belum datang kerja. Coba maghrib rame ya, takut tak cukup. Kadang sahabat duhur, ada merah kalimaan. Tidak kira dapur. Tadi saya sakoni saya tadi. Engki tadi orang datang. Jatuh cetai sehari tadi datang. Cokol 12, bagaimana orang ngalaku. Gitu ya, seperti itu. Ya memang seperti itu. Tapi kalau orang kaya maghrib, semuanya, anak-anaknya dibawa. Ya, merah gojeng tak norok. Gitu ya. Ya sebetulnya kalau tahlilan Pak, kalau tahlilan nih, saya pesan, anak-anak ini jangan dibawa. Yang kene-kene. Saya tahu aku. Neser. Takut pas-pasan. Bengki kan orang berduka. Tak mana apa mulana, mesti bodoh. Sakingan biasa nabera mitong tolo-bolo, nak saikat. Gitu ya. Ya tidak apa-apa. Seperti itu. An umrihi fi mafna. Terus yang kedua yang pertanyaannya Allah an ilmihi fi ma fa'ala. Nah, seperti saya, orang ustaz-ustaz yang punya ilmu ditanya, yang punya ilmu, engkau punya ilmu, manusia, kamu punya ilmu, diamalkan, sudah diamalkan apa enggak ilmu kamu? Makanya orang yang punya ilmu kalau tidak disampaikan dosa. Sampaikan. Perkara orang mau tidak mau itu urusan hidayah. Urusannya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yo, kalau tidak disampaikan Ustaz, itu dosa. Padahal gaula tak madopa, dosa gaula. Makanya golo madopa kanja, mun golo tak madopa, sampean melakukan, saya dapat bagian dosa. Kalau saya sudah menyampaikan, sampean tetap melakukan, saya tidak dituntut sama sampean besok di akhirat. Itu umpama golo pun madopa, cerenan, sampean pakun nang kejeranan, kau le tak dosa. Yang mulai berdia pakar wi golo pakun, ngongguan. Saya mana mun tai pakar lorong wi golo saking. Bone kanja tapi, kalau bona bela, abela kada, pakar. Beda ngiding bodi dan agak jeranan, pakar, ungguan. Ngonceng ngalak motor raci terap dia. Ada tak nemu lebet pun. Jadi saya sudah menyampaikan, sampean tetap melaksanakan. Saya tidak dituntut besok di akhirat. Ini gunanya menyampaikan. Iya kalak, tak kalak, kembali kepada jenengan semuanya. Seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga katanya Nabi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Manusia, kamu punya harta, dapatnya kamu dari mana? Mun harta ini pertanyaannya dua. Olena dari lima dan dikemanakan hartamu? Haram apa halal? Ditanya. Halal apa haram? Kamu dapat halal apa enggak? Ditanya sama Allah besok. Ditanya. Makanya kalau orang yang taat di dalam diri kita ada makanan yang haram, maka taatan kita ditolak oleh Allah. Wa ta'atun mimman haraman yakulu mislul bina fawqa maujin yuj'al, katanya Ibnu Ruslan. Siapa orang yang ketaatannya seseorang, sholat, Jumatan, terus sedekah, haji, tapi uangnya ada haramnya, maka orang seperti itu ketaatannya seperti orang yang membangun bangunan di atas ombak. Bagaimana orang yang membangun bangunan di atas ombak? Tidak jadi ya. Baru naruh batunya, dicapo ombak ngaltok sauring-uring. Artinya sia-sia, pekerjaan yang sia-sia. Makanya disitulah Imam Syafi'i itu dulu
Oh, salah satu kisah yang masyhur ya, Imam Syafi'i itu mandi di sungai, nemu apel. Nemu apel, langsung dimakan. Kan nemu di sungai, langsung dimakan. Rok, sekekean masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam perut, langsung astagfirullahaladzim, ini punyanya siapa ini? Ini punyanya siapa ini? Langsung mau dikeluarin, nggak bisa. Engkau lebih aman kan, dimarah boleh. Kan begitu. Itu makan yang digigit tetap ya, sedikit. Akhirnya, saya harus minta halal ini. Udah, pakai baju, nyari, pasti ada pohonnya ini. Mengikuti, menelusuri sungai, dicari pohonnya. Coba, ya dulu kan jarang rumah, kalau sekarang nyari ada rumah. Nah itu, kalau dulu ya pantas, dicari pohonnya. Oh ini, ternyata ada orangnya ditanya. Ini punya sampean tuh, betul. Apa? Ini saya nemu Pak, apel ini. Terus saya makan ini, satu gigitan ini. Terus, ya ini sisanya, saya yang masuk ke perut, saya minta halalnya gitu. Minta halalnya. Oh, sakikean minta halalnya. Kenapa jangan orangnya? Apa katanya orangnya? Oh, halal tidak gampang, Li. Terus, kalau kamu minta halal, kamu harus bekerja, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus bekerja dengan saya, ngasih makan kambing, ngambil air. Dulu kan tak ada sanyu. Nimba air, ambil air, segala macam. Cuman kamu tak kasih makan, 2 tahun berturut-turut, kamu tidak saya bayar. Ini sakekean. Suruh kerja 2 tahun, tak ibajar. Untuk pak kagau lebih ambian. Tidak dikit, bersih anak sekali. Atau kalau punya uang, tak tebas deh, tak tebas. Gitu. Hari kebacut sampai 2 tahun. Kira-kira kalau kita kan seperti itu. Tapi orang karena ini menjaga halal, takut di dalam tubuhnya ini ada sesuatu yang haram, dikerjakan, disanggupi, oke. 2 tahun tidak dibayar, oke. Malah kau ditanggung. Hanya demi halal. Insyaallah. Padahal ketinggi kan 2 tahun. Albus. Hanya singkat cerita dapat 2 tahun tanya, gimana Pak? Sudah halal? Wah, ada lagi syarat. Loh, gimana? Sudah tanya 2 tahun cuman 2 tahun. Ini 2 tahun sudah. Ya kalau kamu minta halal, saya terima. Kalau enggak mau, ya sudah. Gimana? Iya. Apa itu Pak? Syaratnya kamu harus kawin sama anak saya. Wah ini Pak. Ini saya mau ini. Ini barokahnya menjaga yang haram diganti dengan yang bagus. Tapi ada tapinya anak saya. Apa? Anak saya kopok. Aduh. Tak nyaman. Iya kalau kamu tidak mau, sudah. Iya Pak. Kopok, iya. Buta boleh. Aduh, mak lengkap Pak. Berapa mau dikibar ke resepsi lah. Kopok, bisu. Kari lengkap Pak. Iya. Gimana? Tuh, gimana ya halal, kopok, bisu. Ya kira-kira begitulah. Ya tapi tidak gitu, ini versi saya ini. Iya kan? Versi Nagaula nih, kami anjuran versi Nagaula. Kopok, bisu, buta, boroma, siapa sih tanah? Kira-kira gitu. Ya kalau kamu halal, kalau kamu mau halal, oke. Kalau kamu udah mau halal, ya sudah. Karena mau yang halal, mungkin lemes. Iya sudah. Kopok, gede. Akhirnya singkat cerita, langsung dinikahkan. Nah ini pernikahannya ini. Ini calon pengantin tidak tahu ke istrinya. Tidak tahu. Tidak kenal kayak apa. Pokoknya tahu nak kopok, bisu, buta. Nah, sekarang kan apal, kalau leget-leget apal. Gitu ya. Akhirnya sudah dinikahkan. Bapaknya menikah. Oh, oke, sah.
Biasanya pengantin baru kan semangat masuk kamarnya, kena ini, ada lemes deh, kopong gitu. Lemes, ada, tak macemu tentu ada lemes. Biasa kalau pengantin baru kan jamu semangat, pengantin baru. Ini meskipun pengantin baru, ada deh, kopong gitu. Hanya demi halal. Akhirnya singkat cerita mau masuk rumahnya, kamarnya, assalamualaikum. Buka mau ke pintu, di dalam sudah nunggu. Waalaikumsalam. Bisa jawab, nangale. Saya buru keluar. Untuk aku ada kan buru ada. Ini bu, ini tegak lopot. Ini kau buru keluar, buru ke mertuanya. Kenapa? Katanya sampean kopok, buta, bisu. Kok bisa jawab? Oh gitu, anak saya itu buta, tidak pernah melihat maksiat. Kopok anak saya, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah dengerin jeleknya orang. Mulutnya bisu, tidak pernah ngomongin jeleknya orang. Bisu anak saya ini. Oh gitu, tampu soro, lu cakado. Wah ini, mujarab ini. Nah, ini gentena mun orang aja dari haram. Gentena gente isi fokus ya Allah. Mangkana ambian nih kamu nemu-nemu, katanya aki, jangan nambah sambil. Ada nemu coba bener juga. Mana nemu orang. Sila tahu di bener ngendi nemu. Saya enggak. Nah itu dengan. Terus dari mana dapat yang dari mana dapatnya? Terus dikemanakan hartanya kita ini? Setelah dapat dikemanakan? Dipakai hura-hura apa dipakai jalan yang benar? Ditanya. Benar di PC 1 miliar, 500 juta. Pada umma benar. Woi, panyumbang masjid. Oh, panyantuni anak yatim. Bahagia kita, selamat kita. Pada umma biasanya. Oh, desa. Nyimpen desa. 5. Tuh. 5 tuh. Warung panjang. Itu bahaya. Besok ditanya itu sudah. Ditanya besok, ditanya. Uang ini dari mana? Dikemanakan? Ditanya oleh Allah. Terus pertanyaan yang terakhir, wan jismi fi ma'abla. Badanmu ini dipakai untuk apa? Ditanya. Badan kita ini, tangan ini besok ini ngomong. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat besok, mulut manusia ini dikunci. Yang ngomong tangan ini ngomong ini, kaki ngomong. Ya Allah, saya dulu disuruh nyuri ini ya Allah. Katanya kaki, ya Allah, saya suruh jalan. Saya disuruh jalan ke sana. Ini ngomong semuanya. Ini pengadilan Allah. Tidak ada yang bohong besok. Tidak ada yang bohong besok di hari. Sekarang bisa kita nutupi kebohongan. Tapi besok di hari kiamat tidak ada yang bisa berbohong di hadapan Allah. Semuanya takut, semuanya akan terbuka. Aib-aib kita semuanya akan dibuka oleh Allah SWT. Ini saudara. Makanya waktu kita, mari kita manfaatkan untuk berzikir kepada Allah, untuk hadir pengajian, untuk wayai sholat, bekerja. Awas kalau bekerja, pakai niat, biar pekerja kita, langkah kaki kita ini termasuk ibadah. Mun sampean tidak niat bekerja, sampean cuma dapat uang, tidak dianggap ibadah. Padahal ibadah ini bukan hanya di masjid. Ibadah di pada masjid, ibadah di mana-mana ibadah. Orang yang bekerja ini, niat bekerja, ingin mencukupi keluarga, anak dan istri. Niat saya nyari nafkah ya Allah untuk mencukupi anak dan istri. Satu langkah orang yang niat seperti itu lebih bagus daripada sholat 100 rakaat. Pahala. Itu ibadah. Makanya orang yang bekerja niatnya untuk mencukupi keluarga, kemudian mudah-mudahan selamat ini umpama, kemudian di jalan kecelakaan matinya syahid.
usah khawatir. Gitu ya. Tapi cak tabrak. Nah, enggak niat lah. Jangan Ustaz Syahid nyari motor si rajung. Ya tidak boleh. Segala bunuh diri itu matinya mati kafir, tidak boleh. Karena beban hidup minum racun. Mati kafir, celaka orang itu. Kenapa? Berarti dia putus asa dari rahmatnya Allah. Tidak boleh. Seberat apapun kita tidak boleh minta mati. Orang sakit, kita tidak boleh didoakan mati. Orang ada kan? Orang sakit bertahun-tahun tidak mati-mati. Biasanya anaknya kan yang doa. Mata mati-mati kan, gitu kan. Tak tahu mas dah. Saya jogo lempol. Gendung ka jeding lah lempol. Tak bisa alako kan kadang anak-anak ngomongan. Iya kan? Kian. Ya nu tak kian. Jawab benda ya. Iya kian. Ya, karena ada orang kesel itu ngomongnya ngelantur. Kan gitu ya, seperti itu. Nah, itu tidak boleh didoakan mati. Yang boleh kalau ada orang yang seperti itu tidak mati-mati, baca Yasin, doanya begini, ya Allah, barokahnya Yasin, ya Allah. Kalau memang hidup lebih bagus bagi orang tua ibu saya, ya Allah, atau bapak saya, ya Allah, umpama yang sakit bapak atau ibunya. Kalau hidup lebih bagus, sehatkan, ya Allah, nemukan, ya Allah, obat, ya Allah. Tapi kalau mati yang lebih bagus, ya Allah, jangan disiksa orang tua saya, ya Allah. Begitu caranya doa. Lain kayak gini. Kan beda, kan bagus ini. Allah yang suruh milih. Tapi kalau doa begini, ya Allah, barokahnya Yasin. Pas sekat mati, ya Allah. Tak kuat gue, ya Allah. Beri, won. Bisa dekian. Ya, itu jelas itu. Beda tipis dengan tukang sihir itu. Jelas itu berarti membunuh orang tua. Kan ada yang seperti itu. Beda tipis kan. Sama-sama mau Yasin. Awas doanya keliru loh. Banyak itu di desa-desa. Banyak. Karena orang tua anak sakit, mati-mati. Maca Yasin. Kurang buatannya cacil. Mari maca Yasin. Rostari montat. Si buru pun. Kapulu si tongkale. Terus dua na orang mah. Minta mati lekas sama mati. Wah. Aku pengen cepat mati ya. Salah, jangan salah. Doa, ya Allah, barokah kemuliaan surat Yasin. Kalau memang hidup saya mohon kepadamu, ya Allah. Kalau memang orang tua saya hidup lebih bagus, ya Allah. Sehatkan, ya Allah. Cepat sembuhkan, ya Allah. Angkat penyakitnya ibu saya, ya Allah. Tapi kalau memang mati lebih bagus, ya Allah. Siksa, ya Allah. Jangan siksa, ya Allah. Jangan disiksa orang tua saya, ya Allah. Nah itu, jadi katanya Allah sudah. Nah itu pasti kalau memang sehat lebih bagus, nemu obat nanti. Nemu lantaran. Tapi kalau mati lebih bagus, iya itu tidak lama pasti mati sudah. Pasti mati. Tapi kita kan tak meminta mati. Diserahkan sama Allah. Berarti mati. Itu lebih bagus. Gitu saudara. Jadi ada caranya. Kalau kita ini ibadah tidak tahu caranya, beda tipis. Bahaya. Ya, makanya ngaji ini penting. Ini para jamaah sekalian. Jadi hari-hari kita ini, apalagi kalau sudah, makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammadinil Haddad kan berpesan, man balagal arba'ina walam yaghlib khairuhu syarruhu falyatajahhas ilan nar. Siapa orang yang usianya sudah 40 tahun tapi tidak bertaubat kepada Allah, apalagi lebih 40 ke atas, 41, 50, 60. Orang kalau sudah usia 40 tidak taubat, tetap kebaikannya tidak nyalip kepada kejelekannya. Tidak ada, tidak bertaubat kepada Allah. Pas mati orang itu, apa kata? Falyatajahhas ilan nar, suruh siap-siap sudah masuk nerakanya Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau bertaubat, ya kurang besar dosa kita. Tidak ada apa-apanya dosa kita masih. Kalau kita mau bertaubat, disepuluh oleh Allah. Disepuluh. Allah, rahmatnya Allah sangat luas. Allah senang kalau ada orang minta bertaubat. Allah ampuni, Allah senang Allah. Gitu ya. Makanya air matanya orang yang bertaubat netes, menyadari kesalahannya, netes, itu disimpan oleh malaikat. Untuk kemudian besok ditaruh
ketika orang itu dibakar oleh api neraka, air mata itu yang disidamkan. Allah. Karena beruntung orang yang sering menangis itu banyak simpanannya besok. Banyak sabuk tangki untuk nyiram api nerakanya Allah. Tapi orang yang tidak pernah menangis, ada. Muna gelak malolo, coila tak bisa. Muna gelak, coila. Gitu kan? Jadi memang sebetulnya ini pengajian itu yang menangis. Karena di situ tempatnya supaya kita sadar. Makanya Nabi itu kalau ketawa cuma misem giginya kelihatan. Nabi. Mun gaula kan mun tak ngakak tak besar. Mun Nabi, biar giginya kelihatan. Kenapa? Karena Nabi begitu, takut karena banyak tertawa hatinya akan membatu, keras hati. Banyak ketawa ini justru keras hatinya. Banyak menangis akan lunak hatinya. Astaghfirullahaladzim. Gitu. Ya, jadi makanya hari-harinya mari kita isi. Saya sering mengatakan kita ini tambah hari. Bukan tambah gagah, tapi tambah bau tanah. Kita tambah hari, tambah minggu, tambah tahun, usia bertambah. Kontrak kita di dunia semakin berkurang. Yang mau mati kurang 5 tahun, tambah hari, 5 tahun kurang sehari. Sampai seminggu, 5 tahun kurang seminggu. Begitu terus, makin dopak katelasan, berkurang lagi. Aduh, kontrak semakin parek, semakin dekat. Haruskah kontrak semakin dekat ini kita tidak mengisi waktu kita untuk beribadah kepada Allah? Apa sanggup kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu ketika kita menghantar saudara kita yang mati, bukan harta yang ikut kan? Ada. Yang ikut ke kuburan itu 3 macam yang ikut kata Nabi. Harta, keluarga, amal. Ketika dikubur pulang 2. 2 pulang, yang 1 terus ikut. Apa amal? Sholatnya, sedekahnya, jumatannya, qiyamul lailnya, zikirnya, itu ikut. Nolong orang, itu ikut. Itu semuanya ikut. Tapi yang 2 pulang, istrinya pulang. Nangis perak sampai kuburan. Dapat kabung kona 2 hari nangis. Mau tadi aing matan. Oleh berempare, gandeng si anyar boleh. Marena, bini lagi ngoda. Atau gua na patok. Ya kan begitu. Ibu begitu. Gua tidak boleh perempuan tidak boleh niat tidak kawin. Semua laki-laki tidak boleh niat tidak kawin. Harus niat kawin. Perkara tak baju. Harus, tidak boleh. Kalau ada orang yang niat, saya tidak akan kawin selamanya. Dosa. Harus niat kawin. Dosa, tidak boleh. Orang niat tidak kawin itu tidak boleh. Seluruh Nabi kawin. Seluruh Nabi tidak kawin. Cuma Nabi Isa belum kawin. Tapi besok di akhir zaman akan datang lagi dikembalikan ke dunia oleh Allah. Harus kawin. Gitu ya. Tujuan niat, tak boleh. Bu, mending mati. Kota lagi ya boleh. Saya tidak kawin lagi selama-lamanya. Dosa. Harus diem, tidak boleh ngomong begitu. Perkara tak maju. Mereka, buta kebua, marangko. Tak mungkin. Tak mungkin, ya harus diam. Begitu. Ya, jadi warnai hidup kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo belum sholat, ayo sholat. Yang pengajian di sini, ayo setiap Rabu datang. Barangkali terus kita ngeces iman, ngeces hati setiap minggunya. 1 minggu kita berlomba-lomba mencari dunia. Lupa dengan ibadah kepada Allah. Barangkali hadir ke Rabu subuh, lingkungan sini akan tergugah hatinya untuk merubah sikapnya. Insya Allah. Gitu, gitu. Terus berkawanlah dengan orang-orang yang ibadah. Sebab kita ini tergantung konco. Kalau temannya ini kita bagus, kita akan jadi bagus.
Kalau kita koncuan sama orang yang jual minyak, ya pasti ikut harum. Walaupun tidak punya, ikut harum. Kalau gamjon tak orang tak bagus, pasti kita katut. Katut, pasti katut. Pasti katut. Nah itu, jamaah. Ya, saya punya jamaah Ridho itu, saya ceritakan. Itu di Ketapang. Itu kalau bersama saya sholat. Tidak pernah sholat ya. Kalau bersama saya sholat. Sama saya zikiran, sholawatan. Tapi kalau sudah menjauh dari saya, akhirnya dia berani lagi tidak sholat. Jauh-jauh kembali lagi ke asalnya. Nah itu. Oh, jangan menjauh sudah. Jangan menjauh. Makanya orang dulu itu setiap Jumat silaturahmi. Ke ulama, ke habaib, ke ustadz, ke kiai. Itu main. Bukan walaupun tidak punya apa-apa. Hanya main itu. Ngeces sudah. Ngeces iman. Kita kan nyari kiai kalau sudah mumet kan. Nah, sudah sumpah banyak masalah. Nanti kiai mendilek. Padahal kita silaturahim ke kiai ulama hanya untuk minta nasihat. Nasihati saya ini. Sekarang saya ibadahnya malas. Nasihati saya. Insya Allah begitu. Tak usah nyambi gula. Sana gula beri. Tak usah nyambi gula. Balik. Saya udah ngomong loh ya. Hari ini yang ngomong gitu. Itu apal-apalannya hari ini. Jadi seperti itu ya. Nggak usah silaturahim. Mama main kanja. Assalamualaikum. Atau dia terjatuh orang. Ya, kalau pagi saya kadang kan ngocol lah satu hadis. Walaupun ngobrol-ngobrol. Jadi ilmu seperti itu. Kita acara sama pada nikah. Jadi ngaki. Ya punten. Terjatuh orang. Itu akan menggugah hati kita. Oke? Jadi terus ayo kita terus semangat untuk ibadah karena inilah yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina. Malkutin sadaqar rabbi fiqna fiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama rusukil kulla halalan daima wa akila admula man ghadha bil khair fa kulla syarr. Allahumma hdina bihudak waj'al safir ridak wa la tuwallina suwak wa la tajana mimman khalaqa amraka hasab wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.